Assalamualaikum, saya dengan Nina Pramasari dari Prodi Manajemen. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membawakan tugas akhir tengah semester saya untuk mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu saya Bapak Hendra Permadi, Sarjana Teknik Master Manajemen. Untuk materi yang akan saya bawakan adalah pertemuan ketiga, penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Pada awalan bab, kita membahas tentang pertemuan ketiga yang bertujuan untuk menunjukkan perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes dan pendekatan modern mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu negara. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong mahjab klasik berkeyakinan perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pengangguran dalam tenaga kerja yang tersedia, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, bukanlah keadaan yang selalu berlaku dalam perekonomian. Menurut mereka, pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara sementara saja. Pandangan ini didasarkan pada dua keyakinan sebagai berikut. Satu, fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran agregat dan permintaan agregat tercapai pada penggunaan tenaga kerja penuh. Dua, fleksibilitas tingkat upah mengadakan kegiatan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan ahli ekonomi klasik, menurut pendapat ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian diatur oleh mekanisme pasar tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi, mereka akan menciptakan jenis-jenis barang yang baru. Maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832. Seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis, ia mengatakan penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya atau supply creates its own demand. Corak kegiatan ekonomi subsisten. Kebenaran pendapat ini tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor di mana penerima pendapatan tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. Untuk menghasilkan barang dari jasa sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Seperti telah dimaklumi, seluruh faktor produksi itu berasal dari sektor rumah tangga. Oleh sebab itu, keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yaitu gaji dan upah yang diterima, tenaga kerja, bunga ke atas, bunga yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha-pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Pendapatan yang mereka terima, yaitu seperti ditunjukkan oleh aliran 1, akan digunakan untuk membeli barang dan jasa. Lihat aliran 2. Oleh karena rumah tangga tidak menabung, nilai pengeluaran rumah tangga aliran 2 adalah sama dengan nilai pendapatannya aliran 1. Dan apabila sektor perusahaan menaikkan produksinya, maka pendapatan faktor produksi dan seterusnya pendapatan sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan nilai produksi sektor perusahaan. Karena sektor rumah tangga tidak melakukan penabungan, pengeluaran sektor rumah tangga akan mengalami kenaikan yang sama besarnya dengan kenaikan nilai keseluruhan produksi. Cara kegiatan perekonomian modern.
Dalam perekonomian yang telah maju, penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu khusus untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Ahli-ahli ekonomi klasik tetap berkeyakinan bahwa walaupun rumah tangga akan menabung sebagian dari pendapatan yang diperolehnya, kekurangan dalam permintaan tidak akan terjadi dalam perekonomian. Keyakinan itu didasarkan kepada pandangan yang pada hakikatnya mengatakan bahwa semua tabungan sektor rumah tangga yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan digunakan oleh para pengusaha untuk berinvestasi. Oleh karenanya, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian, pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh para pengusaha akan selalu sama dengan nilai seluruh yang diciptakan oleh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan perkataan lain, pengeluaran agregat yang dicapai pada waktu tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran agregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Penentuan suku bunga. Mengapakah ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa perubahan-perubahan yang dapat dengan mudah berlaku ke atas suku bunga akan menjamin terciptanya kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Menurut pendapat mereka, keadaan seperti ini akan terjadi karena bila suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan oleh perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, didasarkan pada kesamaan suatu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Oleh karenanya, pengangguran bukanlah suatu keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Di dalam analisis mereka, ahli ekonomi klasik berkeyakinan, satu, para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum. Dua, keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah sama dengan produksi fisik marginal. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan oleh jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian, ataukah jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian, atau L. Jumlah dan lain-lain kekayaan yang akan digunakan, atau R. Tingkat teknologi yang digunakan, atau T. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Y adalah sama dengan F dalam kurung K, L, R, dan T. Kelemahan pandangan klasik dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, yang sebaiknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku kenyataan di berbagai negara menyokong pandangan Keynes tersebut. Pada akhir tahun 1920-an, pada waktu perekonomian dunia mengalami kemunduran yang sangat serius, orang telah semakin meragukan kebenaran pendapat ahli ekonomi klasik bahwa di dalam perekonomian tidak terdapat
kekurangan permintaan. Keadaan yang sebaliknya ada pada waktu itu, yaitu kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa adalah lebih besar dari permintaan masyarakat yang ada. Dengan perkataan lain, kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian merupakan sumber dari pengangguran dan kemunduran perekonomian yang sangat buruk tersebut. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik menyadari kelemahan analisis yang dilakukan oleh ahli-ahli ekonomi klasik merupakan dorongan penting kepada Keynes untuk melakukan suatu pendekatan baru di dalam menelaah satu pola kegiatan ekonomi masyarakat dan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat produksi nasional yang dicapai serta ditentukan. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan permintaan agregat yang ada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dan ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikut. Satu, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Dua, sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Penentu tabungan dan investasi, menurut pandangan Keynes, Keynes tidak sependapat dengan pandangan ahli ekonomi klasik yang menyatakan bahwa tingkat tabungan maupun investasi sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Dan perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Penuntut tabungan, menurut Keynes, biasanya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ia bergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu rumah tangga, makin lancar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Penentu investasi, di samping itu Keynes tidak yakin bahwa jumlah investasi yang dilakukan para pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Tetapi di samping faktor itu terdapat beberapa faktor penting lainnya, seperti keadaan ekonomi pada masa kini. Ramalan perkembangan di masa depan dan luasnya perkembangan teknologi yang berlaku, apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Masalah kekurangan pengeluaran agregat berdasarkan kepada keyakinan Keynes bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan tabungan dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan investasi. Maka Keynes tidak sependapat dengan ahli-ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa fleksibilitas suku bunga akan selalu menjamin berlakunya kesamaan di antara jumlah tabungan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan. Pandangan klasik, seperti telah diterangkan menurut ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, jumlah tabungan diadakan adalah jumlah tabungan pada ketiga perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan Keynes, kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan tabungan di antara tabungan dan pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif dan S bentuknya menaik dari kiri ke bawah ke atas, ke kanan atas. Bentuk kurva S tersebut menggambarkan sifat tabungan masyarakat yang berikut. 1. Apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif.
Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidup mereka setelah pendapatan nasional melebihi YO. Masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak pula tabungan masyarakat. Apabila pendapatan nasional YI, tabungan adalah SI, dan apabila pendapatan nasional YF, jumlah tabungan adalah SF. Sekian dan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Untuk tugas dan paparan yang saya lakukan, apabila ada kekurangan untuk materi dan pembacaan yang saya bawakan, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa, udah beres?